memang masyarakat yang udah sering kita ada bagian dari bagian kita gitu. Makanya karena itu dapat banyak komen positif dari netizen, itu menanggapinya gimana? Ya, alhamdulillah ya. Pokoknya kita lakukan yang terbaik aja buat masyarakat. Dan memang itulah bagian dari apa ya? Ya ini kerja sosial kita, dan kita kan melakukan ini ke masyarakat bukan cuma baru-baru sekarang. Dari sebelum kita jadi DPR pun, dari kita artis pun kan program-program kita tuh kan ke masyarakat turun, jadi kita udah dekat sama mereka gitu kan. Udah emang lingkungan yang biasa kita datengin, dan pas kita jadi DPR pun kan kita udah sering ke mereka, jadi pas kita datang ke mereka tuh bukan orang asing gitu, lihat kan udah mau asli, maksudnya udah sering ke sana, jadi mereka juga udah kayak keluarga sama kita gitu. Kekompakan warga sini seperti apa sih? Ini kita di warga RW 11 Bintaro ini berapa bulan yang lalu kita pernah bikin lomba sprint lari 100 meter malam-malam di sini sama Polsek Pesanggerahan. Itu bikin hujan-hujan malam-malam midnight run. Ya, itu masih banyak pengikutnya. Pengikutnya dulu kan sering tawuran kan di daerah Jakarta. Kita bikin kegiatan yang positif sama Polsek Pesanggerahan, justru malah buat anak mudanya malam-malam itu daripada tawuran kita bikin sprint 100 meter, dan itu walaupun hujan yang ikut banyak. Karena Mas Buya itu salah satu yang concern banget sama masalah tawuran. Jadi dia selalu ngikut waktu itu sama kebanyakan sama Pak Polisi untuk mengedukasi remaja-remaja ini supaya jangan tawuran. Dan ya ini Panco juga ini kayaknya jadi satu perlombaan yang menarik juga gitu. Ya. Nah ternyata hari ini pun sebenarnya bukan hanya fun aja ya Om, karena tadi kan dapat banyak saran dari masyarakat, banyak permintaan. Menanggapinya gimana tuh Om nanti? Ya tadi ya kita banyak pas upacara 17 bersama teman-teman para pemulung tadi di sana, itu mereka banyak aduan ya. Ternyata ada sampah yang 2 tahun menggunung di sana, nggak pernah diangkut, dan itu sampai ternyata polusi buat mereka dan mengganggu pernapasan. Dan tadi mereka menerima aduan dari mereka, dan kita juga kaget. Kita udah beberapa kali sering ke sana, tapi mereka baru, karena tadi banyak warganya, mereka baru ngadu, Mas Pak Buya, ini begini, ya udah. Tadi kita langsung koordinasikan, besok kan ini hari libur, besok kan kita koordinasikan, kita langsung kan di dalam minggu ini insya Allah kita akan langsung ambil sampai udah 2 tahun, kita langsung akan angkut dari sana. Udah menggunung banget ya. Langsung memang direalisasikan. Iyalah, ya. Masa 2 tahun nggak ada tindak lanjutnya kan, kita juga gimana juga gitu kan. Ini mungkin tahun depan akan ada lomba yang masa kecil dari Om Surya dan Bu Asir tadi kan ada tadi pengennya. Macam-macam juga ya, jadi tahun depan nanti mungkin gantian, jadi ya kelurahan-kelurahan kecamatan-kecamatan lain akan bergiliran. Jadi tahun ini sebetulnya kita tuh juga support ada sekitar 300 RW RT, cuman mungkin yang itu kita supportnya cuma proposal aja yang kita support dana, tapi untuk tempat-tempat yang kita support acara kayak begini besar itu sekitar ada 20-an RW dan RT. Ya, tanggalnya beda-beda. Cuma satu tanggal semua, waduh. Banyak banget. Masyarakat. Itu partisipasi juga mungkin di lomba. Tadi udah kepikiran, tadi saya udah disuruh pancol tadi. Di depan tadi saya udah disuruh pancol. Cuma saya bilang waduh saya sesek nanti. Tadi juga disuruh lari ya. Aduh, melihat ibu-ibu tadi jatuh, aduh. Nanti habis itu harus jalan lagi kemana? Udah, ampun. Saya Ya, tapi kita pikirin nanti tahun depan mudah-mudahan ada yang unik-unik lagi ya kan. Mungkin Om Surya dengan Ibu Asir mungkin kali ini jadi berdiri di atas berhasil ya Om. Ya alhamdulillah, dan warga senang semua, happy, dan kita rayakan ini dengan sederhana bersama masyarakat. Kita nggak mewah-mewahan, tapi ya udah ya sama rakyat sama masyarakat. Kita rakyat dulu sederhana. Teman-teman cukup. Mungkin di 81 HUT RI itu maknanya seperti apa sih? Ya di HUT RI yang ke-81 Indonesia, kita ingin Indonesia yang berdaulat. Pemimpin-pemimpin kita akan diberi kesehatan agar bisa fokus untuk memimpin bangsa ini, dan bagaimana memikirkan masa depan bangsa ini agar kesejahteraan dan keadilan ini bisa merata di seluruh rakyat Indonesia. Karena saya melihat banyak lapisan-lapisan masyarakat yang mungkin selama ini di mata di media atau segala macam kurang jadi perhatian. Ternyata ada beberapa penduduk
di masyarakat di sekitar kita tuh yang ternyata mereka itu masih perlu perhatian lebih. Dan contohnya kita ngomong soal bansos lah ya, dan soal desil. Soal desil ini jadi permasalahan yang sangat krusial di beberapa bulan terakhir. Ini harus jadi perhatian bagaimana pemerintah memikirkan sistem pendataan desil ini benar-benar harus memiliki prinsip berkeadilan. Jangan sembarangan, dan orang-orang dan badan-badan yang mensensus atau mendata ini juga harus benar-benar serius. Dan benar-benar terjun ke masyarakat melihat keadaan yang sesungguhnya. Jangan yang berhak tidak dapat, yang tidak berhak malah dapat. Dan kasih juga keterangan yang jelas, informasi yang jelas. Kenapa soal desil ini ke masyarakat, biar masyarakat tidak bingung. Dan kalau memang ada misalnya seperti kesanggahan yang itu yang tidak sesuai atau untuk masyarakat untuk menyangga agar dipermudah dan mengetahui jalannya seperti apa. Ya perlu ada sosialisasi juga. Dan satu lagi untuk masalah bansos, menurut saya masih ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gini. Penduduk Indonesia itu kan semua ya. Kenapa penduduk Indonesia adalah orang-orang warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Nah, sekarang perlu dipikirkan di satu kota, di satu wilayah itu kan banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, tapi mereka itu mungkin tidak terdata secara kependudukan. Akhirnya mereka tidak dapat bansos. Kayak orang-orang yang tinggal di bawah jembatan, orang yang tinggal di pinggir-pinggir kali, di bedeng-bedeng, yang tidak punya KTP kota itu. Tapi mereka jangan lupa mereka juga adalah penduduk Indonesia. Ya, mereka orang Indonesia loh. Nah, gimana caranya memikirkan mereka juga bisa dapat bantuan tersebut? Nah, itu yang perlu kita pikirkan agar rasa keadilan itu merata. Padahal sebenarnya secara ekonomi, secara kebutuhan mereka lah yang paling butuh, Iya. yang layak. Selamat ulang tahun buat negeriku tercinta Indonesia. Ulang. Dirgahayu dong. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia, negaraku tercinta. Ya, yang ke-81. Semoga rakyat Indonesia semakin sejahtera. Amin. Dan semua makmur merata ya. Merata. Ya, dan prinsip keadilan itu terwujud di Indonesia. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi dong, ini tadi kan di Flores ada Ya. lagi mau naikin bendera, gempa lagi. Mungkin sekaligus doanya buat Ya, kita berdoa untuk masyarakat dan saudara-saudara kita di NTT, dan kita juga saya di Jakarta ini untuk teman-teman di DPP PAN Jakarta, kita sudah mengumpulkan dana, dan dari kita teman-teman kita dan kita sudah menyalurkan ke NTT. Boleh dispesifikkan berapa tahun? Nggak etis lah, pokoknya sudah lah, ada. Ya, semoga saudara-saudara kita di NTT diberikan ketabahan, kekuatan, dan pemerintah juga bantuannya cepat, ya. Dan bukan hanya pemerintah saja, Cepat dan tapi tanggap. teman-teman saudara-saudara kita juga bahu-membahu untuk memberikan bantuan, menyalurkan bantuan dalam bentuk apapun. Tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerahnya cepat dan tanggap ya.